Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Pradinta Yendra. Saya mahasiswa dari Stikes Mercubakti Jaya Padang tingkat 2A, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi keperawatan HIV/AIDS pada ibu hamil dan anak atau remaja untuk memenuhi ujian tengah semester. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu HIV. HIV adalah retinovirus atau suatu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan dengan menghancurkan limfosit T atau sel yang sangat penting untuk melawan infeksi dan mengembangkan kekebalan. Jika tidak diobati, infeksi HIV membuat sistem kekebalan tidak berguna. Jika dibiarkan, virus tersebut dapat berkembang menjadi penyakit AIDS. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pada ibu hamil terlebih dahulu. Untuk persalinan bagi ibu hamil yang terkena positif HIV, dalam upaya mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil, HIV positif ke bayi yang dikandungannya, maka perlu dilakukan antisipasi dengan memberikan pelayanan persalinan yang aman bagi ibu hamil HIV positif. Untuk terlaksananya persalinan yang aman perlu direkomendasikan kondisi-kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama, ibu hamil HIV positif perlu mendapatkan konseling sehubungan dengan keputusannya sendiri untuk melahirkan bayi secara operasi seksio cesaria ataupun persalinan normal. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan persalinan baik secara operasi seksio cesaria maupun persalinan normal harus memperhatikan kondisi fisik dari ibu hamil HIV positif. Dan selanjutnya yaitu tindakan menolong persalinan ibu hamil HIV positif baik secara operasi seksio cesaria maupun persalinan secara normal. Harus mengikuti standar kewaspadaan universal. Nah, selanjutnya yaitu pada anak. Nah, pada anak yaitu saya akan menjelaskan jenis HIV. HIV terbagi dua jenis, yaitu HIV tipe 1 diperkirakan lebih mungkin berkembang hingga terkena AIDS, dan HIV tipe 2 yaitu mungkin terinfeksi tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi AIDS. Nah, cara penularan HIV yaitu mode transmisi atau kontak seksual, membran mukosa terhadap jarum suntik atau benda tajam yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh HIV, penularan ibu ke janin sebelum atau sekitar waktu kelahirannya. Cara transisi yaitu intrapartum dan pasca persalinan. Dan faktor ibu, jumlah limfosit CD4 atau CD4 ibu rendah, dan adanya IMS atau simfisis. Selanjutnya yaitu masalah psikososial terkait dengan infeksi HIV pada anak. Pada masa bayi tidak cepat memahami konsep penyakit dan kematian. Bayi dan balita memiliki kekhawatiran langsung tentang trauma fisik dan perpisahan orang tuanya. Anak usia dini mulai mengkonseptualisasikan proses kematian yang melibatkan kerusakan fisik, dan kekhawatiran berpusat di sekitar tes dan prosedur medis. Selanjutnya yaitu anak usia pertengahan. Anak-anak mulai mengerti ada yang salah pada usia 10-11 tahun, pahami bahwa kematian itu permanen dan universal, takut dikucilkan dan ditolak, dan rasa bersalah tentang asal penyakitnya. Pada masa remaja, diagnosis sering menghasilkan penyangkalan, ketakutan, penarikan diri, dan ketakutan ditolak oleh teman sebaya.
Selanjutnya, pada keluarga, depresi menghadapi infeksi HIV dalam keluarga. Ibu biologis mungkin telah mengetahui statusnya setelah anak didiagnosis. Trauma diagnosis jatuh pada pengasuh, rasa bersalah, kemarahan, isolasi, ketakutan akan banyak kehilangan. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh HIV/AIDS yaitu kandidiasis, penyakit sitomegalovirus atau CMV, limfoma otak primer atau limfoma. Selanjutnya yaitu sindrom wasting yang disebabkan oleh HIV. Nah, beberapa kondisi yang memicu HIV pada anak yaitu sindrom jantung, pneumonitis kronis, ensefalopati, sindrom hematologi, sindrom hepatitis, keganasan, infeksi oportunistik, sindrom ginjal, sindrom wasting. Nah, bayi yang lahir dari ibu HIV positif dapat dites positif untuk antibodi HIV. Hasilnya merupakan ukuran antibodi ibu dan bukan indikasi infeksi yang sebenarnya. Biasanya 13% hingga 39%, 1 dari 4 bayi yang lahir dari ibu HIV positif yang tidak diobati sebenarnya terinfeksi. Nah, secara umum cara penularan 6 dari 9 kasus pada kelompok usia 5 sampai 19 tahun adalah melalui aktivitas seksual di kalangan homoseksual atau biseksual. Proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS, yang pertama itu stadium 1 ada periode jendela, stadium 2 ada HIV positif asimptomatik atau tanpa gejala. Dan proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS ada itu stadium 3 muncul gejala, stadium 4 masuk ke kondisi AIDS. Nah, asuhan keperawatan bayi dan anak HIV positif yaitu asuhan keperawatan bayi dan anak HIV positif melibatkan penggunaan kewaspadaan standar karena anak-anak ini memiliki banyak kebutuhan dan ibu dari bayi HIV positif mungkin tidak memiliki asuransi kesehatan karena tunawisma, penyalahgunaan obat atau pengangguran, dan segera libatkan layanan sosial. Nah, masalah psikososial terkait dengan infeksi HIV pada anak pada masa bayi yaitu tidak dapat memahami konsep bayi dan kematian. Anak usia dini mulailah mengkonseptualisasikan proses kematian yang melibatkan kerusakan. Dan anak usia pertengahan, anak-anak mulai mengerti ada yang salah. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang HIV/AIDS pada ibu hamil, anak, dan remaja. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.